sore Pak. Selamat sore. Baik Pak, perkenalkan nama saya Kisra Ayu. Saya bertugas di SMK 1 Tambang. Di sini saya mau mewawancarai Bapak. Ada tentang tugas PPG saya, wawancara dengan pakar secara mandiri Pak. Di sini saya ada membuat 3 identifikasi masalah Pak. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa laki-laki pada pelajaran senam irama. Yang kedua, kemampuan siswa perempuan pada pelajaran senam lantai guling ke belakang itu rendah. Yang ketiga, hasil belajar siswa perempuan pada materi atletik lompat jauh masih rendah. Di sini saya meminta masukan dari Bapak sebagai pakar tentang penyebab dari rendahnya minat siswa-siswi saya tersebut, Pak. Oke. Ya Bu Kiki, selamat sudah mengikuti PPG. Semoga mudah-mudahan tugas ini bisa lulus Bu Kiki. Jadi dari identifikasi masalah yang disampaikan tadi, yang bisa kami tangkap, rata-rata kan rendah nih, ada rendah minat siswa laki-laki terhadap senam irama, kemudian rendahnya minat siswa perempuan terhadap lompat jauh dan roll ke belakang, ya kan? Nah, jadi dari identifikasi ini tentu di awal Bu Kiki sudah punya data. Nah, jadi itu yang perlu Bapak tanyakan, apakah sudah Bu Kiki data betul memang anak ini sehingga Ibu Kiki mengidentifikasinya rendah. Sebetulnya kemarin itu saya membuat banyak identifikasi masalah yang ada di sekolah Pak. Setelah saya buat lagi, saya kerucutkan menjadi 3 yang saya rasa memang paling urgent di sekolah itu, maksudnya urgent di pelajaran saya yang memang saya alami gitu Pak. Jadi dari banyak masalah yang sudah saya buat kemarin, saya kerucutkan menjadi 3, makanya menjadi dari data yang sudah saya dapat gitu kan Pak. Dari saya buat, memang ketika saya mengajarkan senam irama gitu Pak, anak laki-laki itu memang tidak tidak berkenan gitu Pak untuk mengerjakan senam irama tersebut gitu. Mereka malas-malasan gitu untuk melakukan itu. Termasuk juga senam lantai dan lompat jauh Pak untuk siswa perempuan. Sudah saya coba menanyakan juga ke anak tersebut gitu kan. Jawaban mereka memang tidak mau gitu kalau yang laki-laki itu, karena mereka beranggapan senam irama itu menari-nari Bu gitu Pak. Jadi di senam, kalau yang dekat senam lantai, anak perempuan ini menjawabnya mereka takut cedera gitu Pak. Jadi takut cedera, takut patah lehernya kalau mereka balik belakang gitu. Dan pas dilompat jauh, mereka itu mengatakan malu kami Bu gitu Pak. Oke. Jadi dari identifikasi tadi sudah bisa Pak tangkap bahwasanya ada beberapa kendala kan gitu, sehingga muncullah identifikasi ini. Nah, yang perlu Bapak tanya lagi, maksudnya itu biar nanti ada masukan dari Bapak juga gitu kan. Sehingga yang Bu Kiki lakukan mungkin ada yang kurang pas, kita perbaiki kan gitu. Nah, jadi apa yang sudah Bu Kiki lakukan gitu dari ini senam irama tadi, metodenya seperti apa gitu, dan roll ke belakang juga seperti apa, kemudian apa tadi lompat jauh itu seperti apa, pas ngajar gitu seperti apa. Kalau di senam irama itu Pak, saya membentuk mereka cuma beberapa kelompok, karena kebetulan saya ngajar di SMK kan Pak, jadi laki-laki rata banyak, jadi saya buat beberapa kelompok. Nanti saya suruh mereka itu pelajari senam ini, nanti kita tampil minggu depan seperti itu Pak. Jadi nanti kalau yang di rolling ke belakang, saya
kebetulan saya sendiri untuk rolling ke belakang itu pun juga ngeri saya untuk melakukannya Pak gitu kan. Jadi saya mungkin minta contohkan kepada anak didik gitu kan Pak, siswa laki-laki. Coba kamu buat yang kayak gini, nanti balikkan gitu kan. Dengan lompat jauh juga seperti itu gitu Pak. Oke, berarti kalau dari uraian Bu Kiki tadi terhadap pengajaran yang disampaikan ke anak, mungkin ada beberapa masukan dari kami melihat bahwa seperti role tadi lah dulu. Kenapa mereka yang perempuan ini merasa takut cedera? Itu karena tahapan-tahapan yang Bu Kiki berikan itu mungkin kurang. Jadi maksud Bapak, kalau bisa tahapan itu betul-betul sesuai. Nah, kan tahapannya itu kan hampir sama seperti roll ke depan, ke depan. Dari berdiri, jongkoknya, kemudian posisi bagaimana ini kalau itu pas ke belakang itu kan yang lebih dulu itu kan pantatnya, tidak dilempar tapi digulingkan. Itu gambaran untuk roll ke depan. Nah, tahapan-tahapan ini memang harus pas. Kalau tidak pas, itulah nanti bisa menjadi cedera. Itu kalau untuk roll ke belakang tadi. Jadi kalau tahapan ini sudah sesuai, insya Allah anak tidak akan takut cedera, malah makin enak. Seperti bola, roll ke depan, belakang, roll ke depan, bisa bolak-balik. Jadi tahapannya perlu Bu Kiki ini kan, fase-fasenya lah. Ada fase awalan, fase pelaksanaan, dan fase akhir kan gitu dalam konteks olahraga kan seperti itu. Nah, termasuk juga lompat jauh seperti itu juga. Nah, kalau lompat jauh kan ada awalan, ada saatnya kita tolakan, kemudian pas saat melayang itu kan macam-macam gaya. Nah, kita kembalikan ke anak gaya mana yang mereka mau, sehingga mereka begitu mendarat, mungkin pengalaman yang pernah dialami mungkin pas mendarat itu tidak pas. Ada yang mungkin mukanya bisa terjatuh gitu kan, atau ada yang tertelentang ke belakang karena licin mungkin. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman itu bagi anak perempuan yang pas mau melaksanakan mereka merasa takut atau merasa malu kan gitu. Jadi kalau menurut Bapak dari pengalaman itu dan dari teknik yang sudah kita pelajari, harus kita berikan bertahap. Awalan, kemudian tolakannya seperti apa, kemudian saat melayang seperti apa, dan mendaratnya seperti apa. Kemudian yang terakhir itu senam irama. Nah, metode Bu Kiki sudah bagus ya, sudah bagus berkelompok anak. Cuman mungkin terkesan ini sangat merdeka sekali diberikan kebebasan ke anak. Tapi seharusnya Bu Kiki juga memberikan semacam motivasi atau reward sehingga anak itu lebih betul-betul merasa senam irama ini merupakan pelajaran yang harus dipelajari. Jadi kalau memang terlepas dari gerak, memang bagi laki-laki untuk senam ini Bu Kiki itu kan agak anti nih, karena ada kesan seperti menari-nari. Kalau laki-laki itu kan kodratnya kan agak lebih enak yang menantang. Jadi olahraga seperti permainan, sepak bola, kemudian bola voli gitu kan, atau basket itu lebih enak seperti itu daripada senam. Kemudian olahraga seperti olahraga bela diri, jadi kontak fisik mereka lebih senang seperti itu. Jadi untuk meningkatkan ini Bapak rasa perlu pertama reward, motivasi reward lah. Kemudian entah semacam poin, entah semacam hadiah. Jadi sehingga mereka termotivasi untuk melaksanakan atau melakukan senam irama ini. Itu mungkin gambaran dari Bapak untuk identifikasi masalah ini. Mungkin itu. Ada nggak kira-kira Bu Kiki yang perlu ditanggapi? Berarti di sini Pak, saya sebagai guru harus lebih kreatif lagi menciptakan inovasi untuk anak laki-laki ini tertarik melakukan pelajaran senam irama. Iya, betul sekali Bu Kiki. Ya, jadi karena zaman sekarang ini kan sudah sangat modern nih, sangat
teknologi sudah berkembang, jadi banyak yang bisa dimanfaatkan gitu, seperti media YouTube gitu kan, kemudian apalagi media online sekarang ini kan banyak. Di YouTube itu apa yang ada kan, ada apa namanya itu latihan fisik ini, sehingga mereka juga termotivasi. Jadi kalau bisa juga nanti kita modifikasi semacam permainan-permainan yang juga mengarah kepada tujuan Bu Kiki terhadap ini tadi. Misalnya lompat jauh tadi kan, Ya. untuk anak perempuan. Ya mungkin tak permainan apa, misalnya kita melompat sesuatu, tidak langsung melompat ke bak pasir yang Bu Kiki siapkan gitu di sekolah. Jadi itu awalnya, kemudian pertemuan berikutnya baru mereka dihadapkan ke bak pasir yang memang betul-betul media untuk lompat jauh itu. Jadi itu memang harus kreatif kita gitu. Terima kasih banyak Pak, sangat membantu untuk saya pribadi dalam penyampaian materi pelajaran dan sangat bermanfaat, menjadi masukan bagi saya gitu Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ini mudah-mudahan menjadikan saya lebih baik lagi berbuat ke depannya untuk siswa. Mungkin segitu Pak dari saya pertanyaannya, dan terima kasih banyak sekali lagi masukan dari Bapak, masukan-masukan yang sangat bermanfaat yang menjadi pelajaran bagi saya dan membuka wawasan saya yang selama ini hanya menyampaikan materi secara monoton gitu Pak, yang secara hanya menggunakan satu buku paket. Jadi dari Bapak tadi saya lebih terbuka wawasan untuk lebih mencari banyak referensi ke yang lain. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.